Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi terkait sistem reproduksi wanita. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alfi Wicahyo. 2. Eli Irmawati. 3. Mahendra Rahmat Darmawan. Dan yang keempat, Risma Nuraini Solikah. 1. Organ eksternal. A. Mons veneris. Mons veneris sering disebut juga dengan mons pubis, yaitu bagian organ eksternal yang sedikit menonjol dan terlihat dari luar dan merupakan bagian yang menutupi tulang kemaluan. Mons pubis terbentuk oleh jaringan lemak di bawah kulit dan biasanya mons veneris ini ditumbuhi oleh rambut sejak masa pubertas. B. Labia mayora. Labia mayora sering disebut dengan bibir besar alat kelamin wanita karena bentuknya mirip bibir. Terdapat 2 buah labia mayora kanan dan kiri. Labia mayora merupakan bagian lanjutan dari mons veneris yang memanjang ke bawah dan bersatu membentuk perineum. Labia mayora tersusun oleh jaringan lemak dan kelenjar keringat. Pada saat dewasa, labia mayora ditumbuhi rambut. C. Labia minora. Labia minora memiliki bentuk hampir sama dengan labia mayora, namun berukuran lebih kecil. Terdapat 2 buah labia minora kanan dan kiri. Bagian depan labia minora menjadi satu berbentuk presinium klitoris. Di bawah presinium klitoris terdapat klitoris. Labia minora tersusun atas jaringan lemak dan jaringan tersebut memiliki banyak pembuluh darah. D. Klitoris. Klitoris berbentuk tonjolan kecil dan bersifat efektif. Pada ujung klitoris terdapat banyak pembuluh darah. Oleh karena itu, klitoris sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. 2. Organ internal. A. Vagina. Vagina merupakan penghubung antar organ eksternal dan organ internal sistem reproduksi wanita. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol pada uterus yang disebut dengan portio. Di dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar, yaitu kelenjar Bartolini. Selain itu, vagina memiliki bagian kulit penutup. 3 lapisan utama vagina. Lapisan pertama merupakan selaput lendir, lapisan kedua merupakan lapisan yang tersusun oleh otot, dan lapisan ketiga atau lapisan paling dalam tersusun atas jaringan ikat. Vagina memiliki sifat yang sangat elastis sehingga sangat membantu dalam proses persalinan dan juga merupakan saluran keluarnya darah. B. Uterus. Uterus merupakan organ internal sistem reproduksi wanita yang sering disebut dengan rahim terletak di dalam kandung kemih, dan rektum pada rongga pelvis memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya janin, sehingga memiliki sifat sangat elastis, dapat memperbesar, menyesuaikan, dan pertumbuhan janin selama proses. 3 bagian uterus. Cervix membuka ke arah uterus melalui ostium internal dan membuka ke arah vagina melalui ostium eksternal. Segmen bawah uterus menyebabkan pembukaan dan penipisan serviks pada saat proses persalinan. Korpus merupakan segmen terbesar atau uterus yang terdiri dari otot yang tebal. C. Tuba fallopi. Tuba fallopi yang disebut dengan saluran telur, berjumlah sepasang kanan kiri yang bagian ujungnya melekat pada uterus. 3 bagian uterus. Pars interstitial, bagian yang tuba yang berjalan dari dinding uterus. Pars ismica, bagian tuba setelah keluarnya darah dari dinding uterus. Pars ismica merupakan bagian yang lurus dan sempit. Pars asmularis, bagian tuba antara pars ismica dan infundibulum. Infundibulum, bagian ujung tuba dengan ubai-ubai yang disebut fibrae. D. Ovarium. Berbentuk oval, berjumlah sepasang kanan dan kiri dengan ukuran masing-masing kurang lebih 2 x 4 x 1,5 cm. Fungsi ovarium adalah sebagai berikut: mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron dan mengeluarkan sel telur ovum setiap bulan. Fisiologi. Proses awal fisiologi pada wanita dimulai dengan fitomalus ekskresi hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH pada usia 8-9 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 11-15 tahun. Kondisi ini dikenal dengan pubertas. Seorang wanita memiliki 100 folikel primer. Setiap folikel mengandung sel telur. Setelah sel telur matang, folikel akan mengeluarkannya dari ovarium. Proses ini disebut dengan ovalus.
Setelah habis diovalisikan, maka seorang wanita tidak lagi mengalami menstruasi dan masa ini disebut dengan menopause. 1. Siklus menstruasi. 1. Regenerasi atau fase pasca menstruasi. 2. Fase proliferasi dan fase folikular. 3. Fase luteal dan fase sekresi. Dan yang keempat, fase menstruasi. 1. Fase regenerasi dan fase pasca menstruasi, yaitu fase ini terjadi proses pemulihan dan pembentukan kembali lapisan endometrium uterus, sedangkan ovarium mulai beraktivitas kembali membentuk folikel. 2. Fase folikulasi dan fase folikel. Ini adalah fase pertumbuhan folikel primer menjadi folikel digraft. 3. Fase luteal atau fase sekresi. Ini adalah fase uterus siap menerima dan memberi makanan zigot atau sel telur yang telah dibuahi. 4. Fase menstruasi. Ini adalah masa terjadinya proses peluruhan lapisan endometrium uterus disertai pengeluaran darah dari dalamnya. 2. Gangguan menstruasi. 1. Dysmenorrhea adalah kondisi nyeri menstruasi, yaitu nyeri menstruasi yang memaksa wanita untuk beristirahat atau berakibat pada menurunnya kinerja dan berkurangnya aktivitas sehari-hari. Bahkan kadang dapat membuat wanita tidak memiliki energi untuk menjalani hari sebagaimana biasanya. 2. Menorrhagia adalah kondisi pendarahan menstruasi yang banyak dan lebih lama dari normal. 3. Polymeria adalah kondisi siklus menstruasi yang lebih pendek dari biasanya, yaitu kurang dari 21 hari, sedangkan pendarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasanya. Yang keempat, oligomenorrhea adalah kondisi siklus menstruasi menjadi lebih dari 35 hari, sedangkan jumlah pendarahan tetap sama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.